Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik atau teman-teman sekalian, serta Bapak dan Ibu guru di sekolah? Kembali lagi bersama saya Nurjian Syahid dalam pelajaran TKA Bahasa Inggris Wajib. Nah, hari ini kita akan berkesempatan belajar kembali TK Bahasa Inggris Wajib khususnya dalam memahami understanding atau descriptive text. Jadi, jangan lupa untuk mempersiapkan buku catatannya serta alat tulisnya sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini. Jadi, persiapkan semuanya dan jangan lupa untuk mengulang materi-materinya setelah kita mempelajarinya sebentar. Baiklah, dari saya Nurjan Syahid dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, generasi smart, berkarakter, cerdas. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan kembali belajar TKA Bahasa Inggris Wajib, khususnya materi Understanding Descriptive Text. Jadi, seperti yang adik-adik sekalian tahu bahwa Descriptive Text adalah salah satu materi yang akan diujikan dalam TKA nantinya. Nah, jadi bagaimana pemahaman kita tentang Descriptive Text? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, jadi sebenarnya discussion question-nya adalah apa yang kita ingin ketahui hari ini adalah what makes a description clear and easy to imagine when you read about the place. Jadi bagaimana sebuah deskripsi itu jelas dan mudah untuk kita menggambarkan ketika kita membaca sebuah tempat atau lokasi atau sebuah informasi mengenai sebuah lokasi seperti itu. Jadi itu yang akan kita gali lebih dalam mengenai bagaimana discussion atau bagaimana itu mendeskripsikan sebuah kondisi ataupun tempat. Jadi kita lihat bersama-sama di sini. Nah, bagaimana cara mendeskripsikannya dengan mudah? Ini kita akan mempelajari tentang descriptive text itu tersebut. Nah, learning objective-nya yang pertama atau tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, we will identify the structure of a descriptive text. Jadi kita akan bersama-sama mengidentifikasi bagaimana sebenarnya struktur dari descriptive text itu. Apakah dia berbeda dengan naratif yang kemarin kita pelajari, atau mungkin dia memiliki bentuk seperti report text yang sempat kita pelajari kemarin, atau lainnya. Nah, yang kedua adalah distinguish main ideas from detailed description. Jadi, bagaimana kita membedakan ide-ide utama dari deskripsi-deskripsi yang detail atau yang berada dalam sebuah penjelasan deskriptif teks itu. Nah, yang ketiga, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama understand atau memahami vocabulary atau vocab-vocab kosakata yang akan berhubungan atau related to the 5 senses, yang akan berhubungan dengan 5 sensor utama kita. Nah, itu. Yang keempat adalah recognize common language features of descriptive text, atau kita akan mengenali bahasa-bahasa umum atau fitur bahasa-bahasa umum yang umumnya atau yang sering digunakan dalam descriptive text. Itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi saya harap adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian bisa memahami atau bisa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, selanjutnya, apa itu sebenarnya apa itu sebenarnya descriptive text? Jadi, what is the descriptive text? Descriptive text aims to provide a clear picture of a place, object, or scene using specific details. Jadi, sebuah teks deskripsi itu bertujuan untuk menyediakan sebuah gambaran yang jelas mengenai a place, tempat, objek, atau sebuah objek, or scene atau pemandangan atau sebuah latar using specific details, menggunakan detail atau informasi-informasi yang bersifat detail atau spesifik. It helps the reader imagine what something looks like. Jadi ini sebenarnya membantu pembaca. Descriptive text itu membantu pembaca untuk menggambarkan atau membayangkan bagaimana sebenarnya suatu hal itu terlihat, baunya, atau bagaimana dia terdengar, itu looks like, feels like, bagaimana kita rasakan, or sounds like, atau bagaimana kita melihat
atau mendengarnya. Descriptive writing focus on creating vivid impressions. Jadi, descriptive text ini dia berfokus dalam menciptakan impresi yang nampak nyata atau vivid gitu. Jadi ketika adik-adik atau teman-teman sekalian melihat descriptive text, berarti kita bisa melihat itu atau bisa mengidentifikasi teks tersebut dengan melihat apakah dia menggambarkan suatu hal tampak seperti nyata, seperti itu. Itu tadi adalah definisi dari descriptive text serta tujuan dari descriptive text itu. Oke, purpose of descriptive text atau tujuan dari descriptive text itu adalah yang pertama, describe characteristic of a place or object. Jadi, tujuan dari descriptive text ini adalah mendeskripsikan karakter atau sebuah tempat atau sebuah objek. Jadi, ketika kita melihat descriptive text atau menggunakan atau membuat descriptive text, itu artinya kita diarahkan untuk mendeskripsikan sebuah atau mendeskripsikan karakter dari sebuah objek atau sebuah tempat, seperti itu. Yang kedua adalah help the reader visualize the scene. Jadi ini tuh membantu pembaca visualize. Visualize itu berarti menggambarkan atau memvisualisasikan sebuah scene, sebuah latar, sebuah adegan, seperti itu. Nah, ketiga, present details using sensory information. Jadi kita melihat bahwa descriptive text kan tujuannya adalah untuk memperlihatkan kita bagaimana mendeskripsikan suatu benda atau suatu objek dengan menggunakan sensori kita ataupun alat-alat sensor kita. Nah, present details using sensory information maksudnya adalah descriptive text ini mempresentasikan atau menggambarkan secara detail dengan menggunakan informasi berdasarkan atau direlatekan atau dihubungkan dengan alat sensor kita. Contohnya, mata untuk melihat, tangan atau kulit untuk merasakan, atau hidung untuk mencium bau-bauan. Nah, itu adalah bentuk sensory information. Yang keempat adalah highlight important features or condition. Jadi, poin keempat adalah bagaimana kita menyoroti atau meng-highlight fitur-fitur penting atau kondisi-kondisi penting dari sebuah objek atau sebuah tempat, seperti itu. Jadi, ini tadi adalah keempat tujuan dari adanya descriptive text itu. Kira-kira semoga teman-teman bisa melihat ya atau memahami bagaimana tujuan dari descriptive text itu. Nah, selanjutnya structure dari descriptive text yang pertama adalah identification. Identification is introduce the topic or place. Jadi pada kesempatan ini identifikasi adalah mengintroduce atau memperkenalkan sebuah topik atau sebuah tempat. Jadi dia biasanya terletak di awal teks tersebut itu untuk mengintroduce atau menggambarkan apa sih topik yang dibahas atau di mana tempat yang dibahas saat ini, seperti itu. Nah, yang kedua adalah description. Description itu provides detailed characteristics such as shape, color, atmosphere, and condition. Jadi, deskripsi ini adalah dia menyediakan karakteristik yang detail seperti shape, bentuknya bagaimana bentuk sebuah objek, bagaimana dia terlihat, apakah persegi, apakah dia segitiga, atau dia lingkaran. Color, warnanya, apakah dia menggunakan warna merah, kuning, hijau, biru, dan lainnya. Atmosfernya atau bagaimana suasananya, atmosfer keadaannya di sana, apakah dia panas ke tempatnya, ataukah dia dingin, dan lainnya. Serta conditionnya, apakah terjadi mungkin di siang hari, apakah dia ramai, dan lain-lain. Itu adalah bentuk dari description, seperti itu. Jadi, ingat bahwa ketika kita mendeskripsikan sesuatu, itu bisa menggunakan beberapa detail seperti ini, whether itu shape, color, atmosphere, or condition, seperti itu. Nah, selanjutnya main idea dari descriptive text. Jadi ingat bahwa setiap teks itu kan pasti tentunya memiliki main idea atau ide utama, pokok utama yang dibahas dalam teks tersebut. Nah, the main idea represents the general description or the most important information about the place. Jadi, ide utama dari descriptive text itu biasanya merepresentasikan atau mewakili general description atau deskripsi yang bersifat general, bersifat umum
or the most important information atau informasi yang paling penting tentang sebuah tempat atau sebuah objek. Jadi, main idea adalah bagian atau yang merepresentasikan keseluruhan dan dia bersifat umum atau general. Nah, it summarizes of what the writer wants readers to understand before exploring the details in the text. Jadi, ini sebenarnya adalah bentuk cheating penulis atau bentuk penulis membantu kita dalam menyimpulkan what the writer, apa yang diinginkan penulis agar pembaca memahami sebelum benar-benar memahami atau membaca keseluruhan teks yang ada, seperti itu. Jadi, ingat bahwa main idea itu adalah bentuk general ataupun singkatan general dari ide pokok atau ide utama yang dibahas dari sebuah topik, baik itu objek ataupun sebuah tempat. Nah, supporting details itu biasanya adalah disebut juga sebagai detail-detail pendukung. Supporting details develop the main idea by giving. Nah, biasanya supporting details ataupun detail-detail pendukung ini tuh membantu main idea dalam mengembangkan teks tersebut. Pertama, ada spesifik karakteristik atau karakteristik yang spesifik, yang sangat jelas. Yang kedua ada measurement or size, jadi pengukuran atau ukuran dari sebuah objek itu atau sebuah tempat itu, berapa lebarnya, tingginya, atau mungkin panjang dari sebuah tempat itu. Visual, sound, or smell description. Nah, ini tadi juga masuk ke sensori, di mana bisa menggambarkan bagaimana dia terlihat, bagaimana dia terdengar, bagaimana dia tercium atau terbau, dan description lainnya yang bermakna atau terhubung dengan sensori-sensori kita. Yang keempat adalah qualities such as cleanliness, color, or texture. Jadi kadang juga ketika kita mendeskripsikan sebuah tempat, kita juga bisa lihat, oh apakah dia tempatnya bersih atau kebersihannya, bagaimana bagaimana warna dari sebuah tempat itu atau rumah itu, bagaimana warna dari objek tersebut, atau bagaimana teksturnya. Misalnya ketika kita melihat, oh tekstur dari buah mungkin agak lembek, atau mungkin ada yang buahnya keras atau berduri dan segala macam. Itu adalah bentuk dari texture gitu atau tekstur. Nah, itu merupakan supporting details ataupun detail-detail yang mendukung dalam menjelaskan atau dalam membuat struktur dari descriptive text atau teks-teks deskripsi seperti itu. Nah, beberapa sensory vocabulary ataupun kosakata yang umumnya digunakan untuk sebagai bentuk deskripsi sensor dari kelima sensor kita adalah yang pertama ada sight. Jadi, common words used to express adalah bentuk-bentuk kata yang umumnya digunakan dalam sensory vocabulary. Pertama ada sight, yang mana pandangan atau melihat, which is itu kadang menggunakan kata bright, dark, wide, and narrow. Bright artinya terang, dark itu artinya gelap, wide ya artinya lebar, sedangkan narrow artinya dangkal atau sempit gitu. Smell ini biasanya terhubung dengan hidung kita. Ketika kita mencium bebauan, misalnya, oh baunya ini adalah fresh, itu segar. Fragrant, ada wangi-wangian. Ada musty yang kadang juga agak, oh ini agak berbau seperti apa gitu. Nah, itu adalah bentuk dari smell. Sedangkan sound itu kadang dia quiet. Apakah sebuah tempat itu ternyata quiet, dia diam atau lengang, noisy yang kadang berisik, echoing atau bergema. Jadi ketika kita misalnya pergi ke sebuah gua, itu adalah bentuk deskripsi dari tempatnya, misalnya, oh gua tersebut itu echoing atau bergema ketika kita mengeluarkan suara. Touch yang mana rough, smooth, and warm. Rough yang kadang kasar, smooth lembut, dan warm itu kadang hangat. Kadang kita misalnya memegang suatu benda yang hangat, atau kadang kita membuat, oh ternyata ini permukaannya halus, seperti itu. Nah, the last one is taste, rasa. Kadang kita juga bisa mendeskripsikan sebuah makanan. Nah, makanan itu biasanya menggunakan lidah atau sensor lidah, di mana dia biasa kadang berupa salty, asin, sweet atau manis, bitter, pahit, atau beberapa hal yang relevan gitu, seperti ini. Jadi ini adalah bentuk-bentuk sensori vocabulary atau kosakata-kosakata yang menggambarkan sensori kita, baik dari lidah, kulit, atau bagaimana kita merasa, menyentuh, bagaimana bebauannya, atau kita bagaimana melihatnya secara eee
melalui pandangan, seperti itu. Nah, language feature-nya atau bentuk dari bahasa yang digunakan dalam deskriptif itu use adjective. Ingat adjective kemarin apa? Adjective adalah kata sifat. Simple present tense. Kenapa simple present tense sedangkan naratif kemarin menggunakan simple past? Karena ketika kita mendeskripsikan sesuatu berarti kita mau menggambarkan suatu hal itu saat itu juga gitu. Sedangkan naratif kan berarti dia sudah menjadi lampau ceritanya. Sedangkan deskriptif itu saat itu juga kita mendeskripsikannya. Misalnya, guru saya adalah orang yang seperti ini dan lain-lain. Itu adalah bentuk deskripsi secara langsung. Maka kita menggunakan simple present tense atau tenses yang digunakan untuk menyatakan kondisi saat ini. Dan selanjutnya adalah prepositions of place atau preposisi sebuah tempat. Misalnya in, at, on, dan lain-lain. Kadang karena kita mau mendeskripsikan sebuah tempat, kadang kita mau, oh dia terletak di sebelah kiri bangunan ini, atau mungkin di atas bagian ini dan itu. Itu adalah bentuk prepositions of place atau kata depan untuk tempat. These elements work together to clarify the appearance and conditions of described place. Jadi, the appearance atau appearance itu artinya adalah penampakan atau bagaimana kemunculan dari sebuah hal. Jadi ketika kita melihat appearance, bagaimana penampakannya? Penampakannya seperti apa gitu. And condition dan kondisi of the described place, bagaimana kita mendeskripsikan tempat itu, kondisinya, penampakannya dan lain-lain. Penampakan sini bukan setan ya maksudnya, tapi penampakan bagaimana dia dilihat secara langsung atau tempat itu dilihat secara langsung. Misalnya, oh setelah saya jendelanya tuh berwarna coklat, gentengnya berwarna merah, itu adalah appearance atau penampilan gitu of the described place, making the description precise and easy to follow. Jadi, hal itu bertujuan atau penjelasan-penjelasan penampilan itu bertujuan untuk memberikan deskripsi yang tepat, precise. Jadi, precise itu artinya tepat and easy to follow dan mudah untuk diikuti. Jadi ingat bahwa language features dari descriptive text ataupun bentuk bahasa dari descriptive text itu biasanya dia menggabungkan antara adjective, simple present tense, prepositions yang dimana ini bisa digabungkan keseluruhan untuk memperjelas sebuah deskripsi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat adjective and adjective phrase. Jadi examples commonly found in descriptive text. Jadi beberapa ini merupakan jenis kata sifat yang umumnya kita temui atau kita sering temukan dalam teks-teks deskriptif. Yang pertama ada clean, crowded, peaceful. Clean yang artinya bersih, crowded ramai, peaceful itu damai. Crowded itu ramai gitu. Nah, yang kedua adalah full of tall trees. Jadi, sebuah tempat itu memiliki pohon yang tinggi-tinggi. Contohnya misalnya kita ke puncak atau mungkin kita daerah dataran tinggi yang memiliki pepohonan yang ukurannya tinggi, itu bisa dideskripsikan seperti ini, full of tall trees, seperti itu. Number 3, cover with soft sand. Misalnya kita ke pantai. Pantai tersebut itu dilapisi dengan pasir-pasir yang lembut gitu atau pasirnya berwarna putih dan lembut. Itu merupakan bentuk adjective phrase atau frasa kata sifat karena terdiri dari beberapa kata. Jadi ingat bahwa kalau word itu biasanya dia ada satu kata, sedangkan phrase itu terdiri dari beberapa kata atau gabungan kata. Yang terakhir adalah surrounded by green fields atau terdiri dari lapangan yang hijau. Misalnya kita pergi ke daerah-daerah sabana atau kita pergi ke daerah-daerah yang penuh dengan pepohonan dan rumput-rumput, itu kita bisa mendeskripsikannya sebagai ini, surrounded by green fields, seperti itu. Jadi ini merupakan bentuk-bentuk dari adjective and adjective phrases. Adjektifnya tadi seperti ini, sedangkan phrasesnya ini seperti ini, gitu. Jadi lebih mudah ya bagi adik-adik memahami perbedaan dari adjektif kata sifat dan bagaimana dia berbentuk frasa atau frasa kata sifat. Dan ini adalah semua atau sering ditemui dalam teks-teks deskripsi. Nah, preposition of place atau jenis
kata atau kata depan dari tempat biasanya itu menggunakan kata near, beside, across, around, inside, behind. Near itu biasanya kalau misalnya tempatnya itu dekat. Misalnya, oh rumah dia itu dekat dari rumah saya, which is itu kita menggunakan kata near, dekat. Beside yang artinya di samping. Jadi misalnya rumahnya itu, oh di samping rumah saya, we can use beside as it. Across yang artinya itu adalah perlintasan atau seberang gitu. Seberang, oh toko tersebut terletak di seberang rumah saya, itu merupakan deskripsi. Around melingkari atau di sekitar. Inside itu artinya di dalam, dan behind itu artinya di belakang. Itu tadi artinya apa? Dekat. Beside itu artinya tadi apa? Di samping. Samping. Nah, sekarang kita lihat. Across itu artinya seberang. Around itu sekitar. Inside dalam. Dan behind itu di belakang. Oke. Jadi ini merupakan arti dari beberapa kata yang umumnya digunakan sebagai preposition of place itu. Nah, itu tadi dari preposition of place. Jadi ini merupakan useful prepositions atau kata-kata depan yang paling bagus atau paling harus kita ingat ya teman-teman untuk mendeskripsikan sebuah lokasi. Nah, selanjutnya ada how writers build vivid description. Jadi bagaimana sih sebenarnya penulis-penulis hebat itu dalam mendeskripsikan sebuah objek atau tempat secara nyata. Writers often focus on sensory details. Jadi kadang beberapa penulis itu fokus ke detail-detail yang bersifat sensori. Storing strong adjective ataupun kata sifat yang bersifat strong atau sangat mendeskripsikan kuat, and special organization ataupun dia membentuk menyusun secara spasial dengan membagi-bagi. They may describe the place from general to specific. Kadang dia mendeskripsikan sebuah tempat dari umum menjadi lebih spesifik, or focus on the most striking features first, atau lebih merujuk ke hal-hal yang sangat bersifat bisa dilihat atau lebih jelas seperti itu. This approach helps reader build a clear mental image. Jadi secara tidak langsung para penulis ini akhirnya membentuk yang namanya pemaknaan atau penampilan yang lebih gampang atau mudah diingat atau bersifat menyimpan atau tersimpan di masing-masing bayangan orang-orang yang membacanya atau readers. Conclusion dari pelajaran hari ini adalah descriptive text help readers visualize a place by using specific details and sensory language. Jadi, descriptive text ini tuh membantu pembaca dalam memvisualisasikan sebuah tempat dengan menggunakan detail-detail yang spesifik and sensory language atau bahasa-bahasa sensori. Understanding the structure atau memahami struktur, kosakata, dan fitur-fitur bahasanya itu membantu pembaca, allow readers to interpret description more accurately. Jadi dengan deskripsi-deskripsi tadi, dengan memahami bagaimana strukturnya, vocabulary-nya, dan deskripsinya, ini membantu kita memahami dengan lebih akurat dan mengapresiasi bagaimana niatan atau niat dari seorang penulis gitu untuk mendeskripsikan sebuah tempat atau objek. Itu merupakan konklusi dari pembelajaran kita. Nah, it's a quiz time. Mari kita melihat atau mari bersama-sama menjawab satu soal terakhir sebelum kita menutup pelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, the question is, which word belongs to sensory vocabulary? Jadi kira-kira menurut teman-teman atau adik-adik sekalian, yang mana dari keempat opsi ini merupakan kosakata sensoris gitu? Apakah calculate, menghitung, fragrant, wangi atau bercap bauan, decide, memutuskan, atau improve, meningkatkan. Nah, kira-kira dari keempat ini yang mana yang masuk ke sensory vocabulary? Gitu. Atau kosakata yang menggambarkan sensor-sensor kita atau dideskripsikan menggunakan sensor kita. Nah, jawaban untuk questions ini atau pertanyaan ini adalah
Fragrant. Jadi, which word belongs to sensory vocabulary? The answer is fragrant. Kenapa? Karena fragrant itu atau ketika kita mencium bau-bauan atau sebuah wewangian, maka artinya kita menggunakan sensor alat sensor kita yang mana adalah hidung, dan hidung merupakan salah satu alat sensor which is ini bisa di-describe atau dideskripsikan menggunakan sensory vocabulary. Jadi seperti itu contoh soal yang mungkin teman-teman atau adik-adik temui nanti ketika mengerjakan soal TKA Bahasa Inggris Wajib. Tapi terlebih materi-materinya ini sudah cukup kompleks dan sudah cukup jelas untuk teman-teman pahami bagaimana dari deskriptif teks itu. Nah, sekian pelajaran dari saya, Nurjan Syahid. Semoga teman-teman memahami. Jangan lupa untuk mengulang materi-materi yang sudah kita pelajari dan melihat catatan-catatan yang sudah kalian tulis bersama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.